Alhamdulillahil azimil ghaffar, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amil ghidda. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala bararati wal athhar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pengungsi yang Tuhan pemulia Bandung, gure Tuhan juga yang Tuhan pemulia, pengatur khatib yang Tuhan hormati, panitia masjid juga yang Tuhan hormati, istimewa kepada seluruh para jamaah Jumat yang hadir dalam rumah Allah yang sangat mulia. Menjadi kebiasaan para khatib sebelum dibaca kunduan khutbah akan disampaikan bacot pelajaran atau renungan cuplikan daripada firman Allah dan hadis Nabi. Kunduan rangkum semoga bejit kerenungan kepada kaum muslimin sekalian. Alhamdulillah, kita yang Bandung ba'awanya lebih kesehatan kamu sapat dalam Allah yang sangat mulia, yakni masjid yang di dunia orang Jumat melaksanakan sembahyang Jumat itu fardu ain, dan masjid yang dalam dunia penghuni hotel Jumat melaksanakan fardu id itu manusia. Di langit juga masjid yang pelaksanaan Jumat masjid di langit persis seperti pelaksanaan Jumat masjid yang di dunia. Cuman beda di menyoidunya penghuni di manusia, di langit penghuni para malaikat. Setelah pelaksanaan Jumat para malaikat di langit, seakan-akan Allah tugaskan para malaikat yang lain untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Wahai jamaah Jumat malaikat yang di masjid di langit, kegata cukup le pahala yang Allah sediakan sebagai jamaah Jumat. Cuman bagi ganda para malaikat hanya membutuhkan pahalanya. Terkumpul pahala sedemikian banyak, belum tanya bagi para malaikat hodaba. Serta malaikat menjawab, ya Allah, pahala yang Roh sediakan kepada kamu para malaikat yang Jumat di masjid yang di langit, kamu alokasikan, kamu uju ya Allah, kamu serahkan ya Allah, kamu ikhlaskan pada urung-urung yang najak Jumat, manusia hamba ya Allah yang najak Jumat di masjid-masjid yang di bumi. Alhamdulillah, kitanya yang kami sapat merempok terima pahala tersebut. Yang kedua, bukan hanya kita melaksanakan fardhu in di masjid yang di bumi,
tapi sambil dulu iktikaf uro Jumat, sedang pelaksanaan sembahyang Jumat, Allah turunkan kepada kita rezeki yang tidak satupun manusia mengetahui rezeki yang Allah turunkan dengan pelaksanaan Jumat. Yang kedua, tengah dan dua, Allah turunkan berkahnya Allah pada penghuni Jumat yang ada di bumi, yakni manusia. Alhamdulillah, berkah Allah yang diberun dengan pelaksanaan Jumat dan merumput terima. Kemudian sambil kadua taprih sembahyang Jumat 2 rakaat, khatib menyampaikan bacot renungan tentang masalah nakut bau sebab Allah bengih kepada hamba. Apabila hamba yang dibungo melakukan salah satu pun yang 4 sebab tersebut, berat bengih Allah kepada kita. Oleh karenanya, mari kita cerna dengan sangat seksama, semoga menjadi renungan kepada kita yang bantu. Al-Quran surah Al-Baqarah termaktub sangat indah. Yang pertama, yakfuruna bi ayatillah, bengih Allah kepada manusia yang dibungo, manusianya diingkar, dikufur dengan kebesaran Allah, hanpati dengan kuadra yang kamu tulis dalam Al-Quran. Akibat hanipatihnya, akibat dikufur pada Al-Qurannya, maka Allah bengih kepada ayatnya. Tentu kita sama-sama telah mengakui Al-Quran la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya Allah, lun hanarabu ya Allah dengan kuadra yang dalam Al-Qur'annya, lun percaya ya Allah kepada kitab-kitab drone ya Allah, semua kita akui hal yang demikian, tapi pada pelaksanaannya sehari-hari menyangkut dengan individu manusia, sembahyang 5 berani ditinggalkan. Nah, yang memang sembahyang 5 waktu di malam, alhamdulillah hamba yang sangat jauh. Tapi di antaranya hamba Allah yang melaksanakan sembahyang bukan 5 waktu, tapi 4. Kadang leh. Tapi ada juga manusia yang sangat bangga dirinya pada hari sembahyang kabawate. Nah, itu Allah marah. Bengih Allah kepada yang lainnya. Kiban makna bengih, ngingken dengan nging rahmat. Selalu yang Allah turunkan kepada beliau murkanya. Malah Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan dhanka. Orang yang udip dalam dunia atau hamba Allah yang udip yang dunia, mereka sehat pikirannya, mereka sehat jasmani dan rohaninya, tapi mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ija bengong iwo te oro hantingan ke Allah. Ija bengong iwo seput tuwai ke Allah. Malah nayang jak minta lagi jak bengong tinggal ke Allah dulu. Ketika sikap mereka yang demikian, maka Allah jempol mereka. Beri jaminan kepada orang yang hantingan ke Allah tersebut. Kodra jaminan dalam Quran. Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Urinya udip dalam dunia, keadaan mereka gasil, susah, gelisah, tidak senang, malah tidak tenang ketika hidupnya di dunia. Itu imbasnya. Oleh karenanya, mari kita renungkan perintah sembahyang suruh malam 5 waktu. Kita menyatu dengan diri kita yang bersama. Merasa susah, tenang jiwa, menyuruh sembahyang belum terlaksanakan. Orang yang
mereka sangat durhaka, malah mereka sangat jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Awate gitu bayang 5 foot gitu bayang. 2 wate gitu bayang. Awate sakit soyoi. Ketika Allah timpakan musibah pada dirinya, so yang diingat pasti Allah. Oleh karenanya, beringat ke Allah hanya semata-mata ketika ditimpa musibah. Keadaan tenang, ingat Allah. Insya Allah Allah akan lebih susah. Kemudian coba kita renungkan kembali ketika kita nyoka sakit, pergi Pak Tabok tempat rame-rame manusia, rame-rame keluarga yang menjenguk kita yang sakit, rukunan dalam hati mereka ikut hana carali sukalu sangkar Allah. Mereka mentalkinkan kita la ilaha illallah. Kalimat singkat, simple, tapi yang bisa menjawab kalimat tersebut bukan belajar di dunia kalimat tersebut, tapi mereka sholat, ijtihad ke Allah, selalu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Mereka yang laginya lah yang memperseut ketika masyarakat mentalkinkan kita dikala kita sakratul maut. Kau meninggal, bahasa ajam hanya berlakunya bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa surga. Wadailunya di ibu Quran hadir, sementara berlaku bahasa Quran ibancaan. Gejo gebalut meja kafan, gejo geba kuburan. Takalan ketika mereka mengusungkan jenazah kita, terlihat sangat jelas umat ikhbat tempat istirahat lo yang terakhir, ikhbat kuburan lo, manakala amalnya cukup lo yang tak kabur, seakan-akan takut bakar cepat lun neba dalam kuburan, terus langsung ke kuburan. Tapi manakala amal yang tak bahaya le dosa hana sembayang le tobat atau pernah, dosa yang lain rela tak kerjakan, dosa kamu duduk lagi gunung tobat atau pernah. Manakala ke dalam kuburan ya tu nebut gelung bena baik netingai sesaat itu idonya lelong taubat, tapi waktunya sudah tiba. Kita harus berangkat ke alam kubur. Ketika di alam kubur sempit sekali, diinjak dan oleh anak itu rapat. Terus malaikat dipersoalkan dengan soalan yang dipintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man rabbuka. Kita harus menjawab kalau seandainya diri kita, individu kita selama lamanya daturi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenalnya dengan melaksanakan sholat, kita mengenalnya Allah dengan taat kepadanya. Tapi kalau seandainya ketika udip lamanya han daturi Allah, han ada sembahyang, han ya dengan Allah, perintahnya han kubur. Ketika man rabbuka, jelas kita jauh. Ketika hanya kita jauh, azab terus, pukulan malaikat terus menerus dari semenjak dikuburkan sampai ke kiamat. Hanya kerjaan pada kiamat. Yang jelas lebih trip udip di alam kubur dibandingkan dengan udip di alam dunia. Terus diasah, terus gepok oleh malaikat. Kita minta tolong. Ya ahli, tahu ya ahli. Ya aqrabi, tahu qarabat. Ya waladi, tahu anak itu. Tapi semua yang kita seru, Bandung yang tahunya, kita yang di alam kuburan, kita yang udah meninggal, tahu kita surat tiap malam, kadang tiap hari yang darinya sungguh sangat sayang.
yang tertinggal inu-idunya ahli tu kerabat tu anak tu anda dengar tahwilum ya waladi anda dengar. Kemudian minta ke rumah cukup raya tahwilum ya man sakanu buyutana, wahai orang yang dua lam rumah lo rumah raya tahu juga anda dengar wala basu siabana, wahai orang yang sok baju bekas lo juga tahu anda dengar waqtasamu ammalana, wahai yang usapan harta yang lun kebal juga mereka tidak mendengar seruan kita. Terus kita diazab oleh Allah, oleh malaikat perintah Allah, terus disiksa. Siksaan tersebut amal turun karena wate hidupnya nyawa yang andalah pada perintah Allah. Azab tersebut tidaklah bersekongkol dengan manusia yang lain yang terima, tapi getanya yang berbuat dosa, getanya yang terima hasil tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bikeun pudeman ilung kena ne lo hidayah, kena ne yang lempubah ino hidunya ada tekedi ilung ino kurang taat ke Allah, kena ji yang berdoa mati-mati ilung dengan konsep yang lain bukun kabangai lung ayahai kembali bangai ane kita mengharap doa kepadanya betul dan sangat sahih doa ane tersebut ketika berdoa ke ayat tanah hijab lagian di berdoa lagian untuk doa kepada mak atau pada ayat betul tapi punya syarat diterima doa dua di antara yang lain, padahal cukup jangan, tapi dua yang sampaikan lawannya. Yang pertama, orang yang mendoa supaya banyak tertuju doa kepada yang dimendoa kurang meninggalnya, yang berdoa benar sembahyang. Orangnya ane na melimang amanah Allah, tapi ini hanya sembahyang. Ayah yang kau meninggal, nah sembahyang dimudoa oleh anaknya. Ru'i mata darah. Kadang bahasa yang lain karam dengan imata yang runyang pada doa ke ayah. Tapi gara-gara di anak yang sembahyang, handruk doa ke ya, handruk doa ke mak. Yang kedua, orang yang dituju doa api benar sembahyang. Kemudian anak yang mantan mudik iji malay iji berdoa ke ya sementara ayah selama hudip dalam doanya anak sembahyang terus di berdoa handru doa kepada orang yang dituju. Dua syarat yang perlu kita tempuh. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu selama mantan mudik dalam doanya kesehatan badan, sehat jasmani dan rohani. Kita harapkan pertolongan esok hari dari orang yang lain. Pakon mendengar pernah tinggal sembahyang, orangnya buat sama dengan lu ngadengay sembahyang 1000 waktu qada bayu tobat. Nah tak ngurip ngabe susah di alam barzakh. Utangnya selama mata mudik bayu. Nah janji yang belum lunas, maka janjinya tunaikan supaya tenang kita di alam barzakh. Makna alam barzakh, rupanya alam barzakh yang dinamakan dengan barzakh adalah alam pemisah. Nyangken dunia tapi nyang golong roh akhirat, itulah yang namanya alam barzakh. Sangat jelas takalen, sangat terang bak dengar, tapi hanjit tersebut. Mereka yang berbuat khianat di dunia anu di takalen
Mereka yang berbuat semena-mena di atas permukaan bumi di kadenu, tapi kan kita so. Demikianlah sengsaranya dan susahnya orang yang memang damang di alam kubur, di alam barzakh yang memang kurang amalan. Oleh karenanya, tunggu yang kedua, mari sembahyang 5 waktu. Nah, unduhan menyatu dengan badan. Telat batawo ini kitanya manusia biasa, ada telat sahibe bertabiat dengan yang demikian, laksanakan sembahyang. Telat bak tabudah subuh, tapi kan tabiat karena memang malam kadang ada telat baju, laksanakan sembahyang subuh. Bena program babi tememprot igli, babi kerja oblah, ada hanasa anakku untuk takabah bak maghrib, itu hal yang keliru dan salah. Sengsara deh, sehingga di alam bawah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu yang pertama. Yang kedua, wa yaqulunal anbiya'i bighairil haqq. Oh Nabi, dia bilangnya dengan tidak sebenarnya. Kan kaya kapok sunnah Nabi anak kalah. Sunnah Nabi diinjak-injak. Jumat sunnah Nabi. Ketika berkumpulnya Allah undang seminggu sekali ke dalam masjid yang sangat mulia, berani mereka duduk tanpa alasan yang ada yang diizinkan oleh syariat. Ilmu ilmunya mentang berhege. Nah, itulah orang yang memang membunuh Nabi dengan cara sebenarnya. Laginya sikap Allah bengi kepada katanya, hanggering dengan rahmat, tidak menurunkan berkahnya kepada kita. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nasihat yang sangat singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan singkat yang saya sampaikan pula sangat mudah untuk sama-sama kita renungkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fi wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.